Ya kalau jelek ulang aja lah gitu aja. Assalamualaikum Oh warahmatullahi no mukanya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Waalaikumsalam MNJ. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita hari ini di MNJ Podcast Live. Nah, pada hari Rabu siang ini saya ditemani oleh Bapak konsultan pajak kami yaitu Bapak Agus Maulana. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Ren. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pak? Lagi sibuk banget ya kayaknya. Enggak sih, udah mendingan. Oh, alhamdulillah, Udah mendingan alhamdulillah. sekarang. Jadi udah nggak merasa under pressure ya Pak ya? Under pressure sih tetap ya, karena bukan masalah kerjaannya Ren, tapi tanggung kita jawab ya, terus responsibility. berusaha untuk meningkatkan kualitas diri lah. Betul. Oh iya Pak, hari ini kita mau ngebahas tentang apa ya, Bapak? Mungkin ada kisi-kisi gitu. Iya udah. Kita perlu mengenal ya, kita kan sebagai wajib pajak, kita kan perlu tahu juga nih kita ketemunya interaksinya sama siapa gitu ya, sama petugas ya. Tentunya petugas kan macam-macam nih jenisnya, ada yang di bagian pelayanan, ada yang di bagian ini, bagian itu. Iya. Ya. Jadi, nah hari ini tuh mungkin teman-teman udah di luaran sana udah banyak nih yang keluar masuk di kantor pajak, cuman mungkin ada juga yang belum pernah. Nanti kita akan nyebutin nih di kantor pajak tuh nanti kalau teman-teman datang ke kantor pajak ketemunya siapa aja, terus tata caranya untuk mendapatkan pelayanan di sana tuh seperti apa gitu ya Pak ya. Kan nggak bisa langsung tuh ada ngantri, ambil nomor antrian dan lain sebagainya toh. Oh iya. Nah gitu. Jadi gini nih. Tema kita hari ini tuh mengenal struktur di KPP. Dari mulai yang paling bawah sampai nanti di tahap-tahap di atas nanti Bapak lah yang ngejelasin toh Reni aja gitu. yang jelas ya. Kalau saya mah nggak tahu Pak. Iya. Taunya cukup di pelayanan aja kalau saya. Nah, nanti ini misalkan teman-teman datang ke KPP nih, karena di sini kita mau ngejelasin tentang strukturnya, kita akan ngasih tahu nanti ke KPP ketemu siapa dulu gitu ya. Oh iya. Nah, misalkan ada si Fulan gitu Pak, datang ke KPP, pengen bikin NPWP. Kebutuhannya bikin NPWP. Iya. Oke. Itu kira-kira akan ketemu siapa dulu dan prosedurnya kayak apa gitu. Mungkin Bapak bisa jelasin Pak? Nggak pernah sih. Kalau bikin NPWP sekarang kan pakai IREK ya. Iya IREK, cuman kan kemarin IREK sempat error. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita masuk masih error dia. Iya. Nggak tahu Ren, lu malah nanyain NPWP. Nggak apa-apa Pak. Kalau NPWP Biar ya lama durasinya. di pelayanan pajak itu dia di apa, ada resepsionis yang di depan tuh. Iya. Nanti kita dikasih tahu ini bikin NPWP. Tapi enggak lah karena udah ada IREK itu Ren. Iya sih, cuman kan mohon maaf nih, misalkan di teman-teman di luaran sana ya masih ada yang gaptek gitu misalkan. Kalau bikin PT, CV itu dia bisa bantu. Tapi kalau pribadi harus IREK. Harus IREK ya? Oh gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin NPWP langsung ke KPP, ke resepsionis. Nanti dianterin. Nanti diarahin nih, oh kalau mau bikin NPWP kemana gitu. Udah, itu untuk bagian pelayanan di bawah ya. Untuk mau bikin NPWP itu nanti ke loket A. Saya tahu nih, saya hafal banget kalau mau bikin NPWP ke loket A. Kalau mau menyerahkan surat permohonan dan lain sebagainya tuh loket B. Nanti kalau mau administrasi perpajakan yang lain bisa minta bantuan ke loket D, biasanya gitu. Paling kalau ini PKP Ren. PKP deh. Oh, Kalau PKP gimana? Kalau PKP sih gampang Pak. Ini badan atau pribadi. Kalau pribadi itu hanya melampirkan surat permohonan. Nanti mereka tuh kasih formnya, terus kita isi ya, baik nama, nomor NPWP, nomor KTP, alamat, nomor telepon, alamat email begitu. Untuk persyaratannya itu kalau PKP WPOP, persyaratannya ada KTP, KK, terus NPWP pastinya ini fotokopi semua ya. Lalu foto tampak depan dari usahanya tersebut dan juga denah daripada usahanya tersebut begitu. Dan juga pelaporan SPT 2 tahun terakhir. Ini PKP buat apa Ren? PKP itu agar si WPOP ini biasanya karena PKP ini
omsetnya dia udah lewat 4,8 M, itu udah PKP. Terus kenapa harus PKP? Biar bisa menerbitkan yang namanya e-faktur gitu Pak. Menerbitkan faktur pajak pasnya ya. Ya begitu. Oke, emang kenapa harus faktur pajak? Jadi saya yang nanya ya. Iya, kok jadi bapak yang nanya sih? Iya. Enggak, jadi identitas. Minggu kemarin saya udah bahas nih sama ibunya masalah e-faktur. Mungkin teman-teman yang belum nonton podcastnya kami yang kemarin bisa dilihat ulang, di rewatch di YouTube-nya kami di MNJ Consulting gitu ya. Di situ kita ngejelasin tuh kenapa kok PKP, terus kewajiban PKP itu apa, kenapa harus ada e-faktur begitu. Nanti teman-teman nonton aja lah. Oke, udah ya, udah segitu nih. Takut ditanya dia. Apa ditanya? Iya, ya intinya mah di KPP kalau bagian bawah mah pelayanan gitu. Di pelayanan tentunya kan bukan cuma itu, kan baru awalan aja tuh. Iya. Jadi baru bikin identitas. Iya betul. Ya. Jadi, untuk tingkat lanjutnya nanti ada. Enggak, kan habis punya identitas kan dia dibikinnya identitas karena kan terpenuhi persyaratan-persyaratannya. syarat betul. subjektif dan objektif. Objektif betul. Ya baik NPWP maupun PKP-nya. Nah, sekarang kita mau melaksanakan kewajiban toh. Misalnya kita mau lapor SPT. Caranya lapor SPT gimana, Rin? SPT WPOP, WP Badan, WP OPD coba. OP dengan penghasilan berapa per tahun, Mbak? Misalnya dia dagang. 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 Bisa langsung buka DJP online-nya. Teman-teman kalau nggak ada DJP online bisa nanti pengajuan EVIN dulu, lalu bisa di administrasi sendiri, bisa kok bikin akun DJP online-nya. Nanti di YouTube itu udah banyak tutorialnya, gampang aja. Jadi kita bisa masuk DJP online dengan memasukkan, kalau udah punya akun nih ya, ini asumsi udah punya akun. Akun itu simpelnya tuh kalau misalnya kita punya email atau email Facebook begitu Ya, kayak gitu begitu. ya. Jadi kita bisa masuk ke DJP online Jadi gitu kan. ada username-nya itu NPWP dan juga password DJP-nya itu. Nah, nanti udah login, kita bisa langsung masuk di lapor. Di lapor, nanti ada pilihannya tuh, klik di paling ujung tulisannya lapor. Nah, di situ berarti dagang ya Pak ya. Tadi kita klik di e-form. E-form nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah menjalankan pekerjaan bebas atau usaha, terus nanti ditanya apa penghasilannya lewat dari 60 juta per tahun, seperti itu. Nanti diikutin saja step-stepnya. Terus yang terakhir nanti pas di step, bukan step terakhir, ini step biar bisa download formulir formnya SPT itu, nanti ada pilihannya tuh, mau kan nanti untuk pelaporan SPT ini ada token untuk kita bisa submit tuh Pak. Kita bisa milih notifikasi tokennya itu bisa dikirim lewat SMS atau lewat email gitu. Nanti kita pilih di situ, kita klik, nah otomatis tokennya kan udah dikirim tuh. Udah habis itu formnya otomatis terdownload gitu. Nah kita isi tuh di situ gitu. Isi dari kalau dagang berarti ya omsetnya kita selama 1 tahun, terus kasih masuk HPP, terus beban-beban usahanya apa aja begitu. Nanti langsung dia tuh kayak kalkulator Pak, langsung ada hitung sampai ke pajak ya. Iya, jangan lupa PTKP-nya. Iya. Harus tuh. Kayaknya ini ada pengalaman nih ya. Orang bikin SPT lupa masukin PTKP. Gitu. Gampang kok sebetulnya, apalagi kalau WPOP tuh ya Simple lah, nggak sesusah itu. Kalau gitu misalnya Reni nanti kita bikinin tutorial bikin SPT iya, boleh bisa, lah ya? bisa. Nanti Reni aja yang bikin ya? Insya Allah kalau WPOP masih bisa lah ya? Bisa lah. Oke, sip. Oke nih Pak, tadi udah ngejelasin ya basa-basi ya tadi ya. Sekarang saya mau nanyain, tadi kan Bapak mau bilang mengenal jabatan yang ada di KPP gitu. Apa aja nih yang mulai dari yang paling awal gitu? Stage 1 pasti stage 1. Jadi kalau di lantai 1 jadi kayak kita kan the rate gitu. Masuk lantai 1 nanti lantai 4 ujungnya siapa gitu. Ya, di bawah tentunya pelayanan ya. Jadi service di situ dari kitanya ya. Artinya kalau yang namanya kita datang kantor pajak terus kita mau ada kebutuhan apa, inisiatif di kita kan. Iya. Nah, itu kita masuknya di lantai 1. Oke. Nah, kita mau katakan kita udah lapor pajak, terus kita mau minta
keterangan, misalnya katakan SPT kita hilang apa segala macam, di situ kan, di stage 1 nih. Inisiatif adanya di kita nih. Terus ada kita misalnya salah store, kita mau PBK, atau misalnya kita salah bayar, mestinya tidak terutang, gitu ya. Udah mau zuhur ini. Udah zuhur. Iya. Nah terus habis itu di level berikutnya kita akan ketemu inisiatifnya kebalik. Inisiatifnya kebalik. Kita kan udah melaksanakan kewajiban nih, SPT apa segala macam. Nah sekarang SPT-nya itu kan udah masuk ke arsipnya kantor pajak. Nah dari situ mereka akan balik bertanya gitu, SPT-mu benar apa enggak. Nah itu di level yang paling dekatnya itu namanya AR, account representatif ya. Nanti dia mau ngecek ya, karena saya selalu ngomong ya, kalau SPT itu kan namanya surat pemberitahuan. Namanya surat, pengennya dibaca. Nah SPT-nya kita kan dibaca. Kalau dibaca suratnya isinya benar apa enggak, nah itu haknya mereka. Oke. Ini pertama AR. Terus berikutnya di level berikutnya nanti ada mungkin pemeriksaan, ada penagihan dan yang lain-lain. Gitu. Nah sekarang kita mau fokus kemana nih? Saya mau nanyain tentang AR dulu nih Pak, atau account representatif. Account receivable kali ini. Ya, piutang. Account representatif, Ren. Iya, account representatif pada kantor pelayanan pajak. AR sendiri ini tugasnya apa sih, Pak? Kita mulainya dari siapa dulu? Ya dari AR-nya tersebut gitu. Artinya si AR ini kan adalah jabatan ya. Jabatan pelaksana. Kalau di pasal 1 PMK 45 tuh. Udah punya salinannya ya? Udah. Account representatif adalah jabatan pelaksana pada KPP dengan beberapa tingkatan jabatan. Ya, gitu. Bahkan AR pun ada tingkatannya ya? Iya, ada AR muda, AR tua banget misalnya. Ada gak sih? Enggak, mungkin based on function ya. Jadi dia lebih ke fungsi, atau mungkin kayak misalnya kalau sekarang itu ada beda antara Waskon 1 dan Waskon yang lain. Oh, gitu. Bedanya apa tuh? Ganteng misalnya. Iya, gabung Waskon 1 semua. Yang Waskon yang cantik ya enggak sih. Kalau di Waskon 1 itu namanya Waskon strategis. Jadi Waskon strategis ini dikumpulkan untuk wajib pajak tertentu dengan kriteria tertentu yang akan menopang penerimaan KPP tersebut. Jadi biasanya indikatornya contohnya aja misalnya dari omset. Atau yang kedua dari besaran PPh-nya, atau yang mungkin yang lain harta atau ketentuan lain yang diatur sama mereka lah. Dan artinya kalau Waskon 1 seperti itu, Waskon yang lain tidak ya, tidak berdasarkan besaran atau penopang penerimaan terbesar. Tapi dia misalnya contohnya Waskon 2, Waskon 3, Waskon 4, Waskon 5, kalau di Jayapura sampai Waskon 6 itu dia udah dibagi wilayah tuh, misalnya wilayahnya kota, wilayahnya Entrop, wilayahnya AB, wilayahnya Waena kayak gitu. Atau misalnya spesifik, misalnya wilayahnya rame banget misalnya. Itu dibagi kelurahan ini, kelurahan itu. Oh, jadi masing-masing AR sendiri ini, untuk AR ini kan bertanggung jawab atas BPBP ini ya? Iya. Jadi mereka udah dibagi per wilayah-wilayah nih, misalkan Pak Fulan di wilayah Fulan A, mulu. Ya nggak apa-apa. Nanti Bu Fulanah di wilayah B gitu ya? Iya, benar. Dan kita ya itu misalnya kita kan ngomongin pemisahan antara Waskon 1 dan yang Waskon yang lain. Nah, terus kita juga akan ngebahas tentang bahwa AR itu kerjaannya ada apa aja. Iya, Selain tugasnya tadi saya tanya, kerjanya apa aja tuh, Pak? Ya, simpelnya gini ya. Dulu kita mungkin enaknya ngomong pakai histori gitu ya, sejarah. Jadi AR itu dibentuk ya, seingat saya waktu bersamaan dengan dibentuknya kantor pelayanan pajak WP besar. Dulu yang ada AR-nya itu cuman WP besar dan khusus ya waktu itu. Maksudnya WP besar dan khusus tuh gimana, Pak? Ada yang namanya KPP Large Taxpayer Office. Jadi KPP WP besar 1, 2, 3 ya sekarang. Nggak tahu ada berapa lah sekarang, mungkin 4 kali ya, karena BUMN masuk situ sekarang. Jadi wajib pajak besar Indonesia itu dibentuklah KPP ini sehingga menopang penerimaan DJP, gitu kan. Nah, dulu cuma 2. Sekarang jadi banyak, saya nggak tahu persis jumlahnya berapa. Itu kayak misalnya kayak Freeport, kayak Aqua, kayak gitu tuh di situ tuh.
British Petroleum kayak gitu. Yang omsetnya gede-gede ya. Nah, itu awalnya AR di situ. Berarti awalnya AR ini hanya diperuntukkan untuk WP-WP yang omsetnya besar gitu ya? Bukan, jadi ada di tahun 2022 itu ada transisi Ren. Oke, Reni ini kan baru aktif di pajak nih 2020-an ya. 2021. Generasi Z ya. Kita kan milenial Ren. Iya, jadi milenial tuh yang lahir tahun 80-an. Nah, itu zaman dulu itu ya tahun 2000 ya 20 tahun yang lalu ya, itu kantor pajak itu bereformasi dari awalnya kantor pelayanan pajak menjadi kantor pelayanan berbasis modern, administrasi modern gitulah ya. Jadi dulu tuh beda banget Ren kantor pajak tuh. Jadi dulu itu based on function ya. Jadi bukan based on function, berbasis jenis pajak. Contohnya? Jadi dulu itu KPP nggak ada AR tuh. Jadi dulu tuh KPP itu adanya KPP PPH badan. Iya. Berarti banyak banget dong. Enggak. Ada seksi ya, bukan KPP badan. Sorry, kepala seksi. Seksi PPH badan, ada seksi PPH OP, ada seksi potput, ada seksi PPN. Terus ada seksi iya, dulu ada seksi keberatan dan restitusi. Udah lupa saya. Terus ada supporting kayak seksi pelayanan, seksi penagihan, seksi apalagi gitu ya. Terus dulu kantor pajak tuh ada 2, kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. Zaman dulu begitu. Sekarang kan PBB pindah ke Pemda. Iya, ke Pemda, betul. Ya untuk P2 ya, perkotaan dan perdesaan. Sisanya masih di KPP. Gitu. Nah, dibentuknya KPP yang administrasi modern diawali sama LTO tadi, terus berkembang ke Jakarta, terus ke daerah dibentuklah tuh KPP Madya namanya. Jadi intinya itu untuk pengawasan utama penerimaan. Itu dulu awalnya. Dibentuklah nih yang namanya jabatan AR. Mereka itu dulu AR itu di bawah seksi pengawasan dan konsultasi. Zaman dulu namanya Waskon. Oh, makanya pengawasan dan konsultasi ya. Iya, singkatnya Waskon. Itu berakhir ya di tahun 2021 atau 2020 udah nggak ada tuh Waskon. Udah berpindah namanya jadi seksi pengawasan. Udah nggak ada konsultasi. Oh, berarti dulu itu WP bisa konsultasi sama AR-nya? Bisa, dulu bisa konsultasi sama AR. Jadi dia kayak representatif, ya namanya kan representatif. Iya, account representatif kan. Dulu inisiatifnya awalnya begitu. Jadi dia representatif. Jadi si DJP terwakili sama orang ini, dia untuk mentreatment baik dari belajar sampai ke kepatuhan. Berarti bagus dong. Bagus zaman dulu. Kalau sekarang kan kayak kesannya AR-nya kayak pengawasan banget. Ngawasin banget gitu Pak, nggak ngajarin jatuhnya. Sebenarnya ini karena nggak tahu ya, maksudnya kan DJP kan bereformasi terus intinya untuk perbaikan. Mungkin saat itu tidak kan sulit Ren. Dia konsultasi, tapi di saat yang sama dia ngawasin. Iya repot juga ya. Jadinya gini Ren, waktu itu menjadi dilema bagi kita, bagi wajib pajak ketika mau konsultasi ke AR, kita jadi was-was. Ini kita mau konsultasi apa mau diawasin? Maksudnya gimana? Jadi pada saat kita bertanya atau kita ngasih data gitu, repotnya karena si AR tadi kan dibebanin penerimaan. Lah kita kan nanti jadi dihimbau. Kita rencananya mau nanya malah jadi beritanya balik. Iya. Gitu. Jadi akhirnya memang itu mungkin dianggap sama DJP sebagai sesuatu yang tidak efisien. Jadi wasnya itu dipisahkan dan konnya. Sekarang konsultasi kan dilakukan sama penyuluh pajak namanya. Jabatan fungsional penyuluh pajak. Itu di konsultasinya. Dan untuk pengawasan di AR. Jadi kalau misalkan WP ada masalah begitu, mereka kan bukan DJP online-nya nih, ada account representatif. Dipikirnya ini call center nih, saya mau nanya gitu. Betul. Bukan. Ini gimana Pak, misalkan kayak gitu? Ya di PMK 45 ini dijelasin ada 7 fungsi ya. Dari AR. Apa aja tuh? Ada 7 fungsi. Bisa dibacain tapi nanti ya. Tapi saya milahnya aja yang sederhana aja ya. Pertama dia kalau orang yang tahu sejarah mudah gitu mengenalinya. AR itu dia sebagai pembaca SPT-nya nih.
Oke. Oke, dan SPT ini akan diuji kepatuhan baik setor maupun lapornya. Iya. Lalu kebenaran material dan formalnya. Kan begitu. Itu dari sisi SPT-nya. Terus yang kedua adalah apabila didapati ketidakpatuhan dengan informasi yang lain. Jadi misalnya ada data ya dari bank, ada data dari kepemilikan misalnya ya mobil, tanah, kayak gitu-gitu, datanya udah matching belum sama SPT begitu kan? Nah itu dua fungsinya. Ini data dari pihak lain itu ya. Betul. Jadi gitu. Pertama SPT-nya dulu lihat patuhnya, yang kedua cocokin sama data yang lain, terus yang ketiga dianalisis per jenis usaha. Nah itu menjadi indikator apakah wajib pajaknya patuh apa enggak kan gitu ya. Sebenarnya di situ di PMK 45 ini dibahas ya. Gini ya, sebentar. PMK 45. Ini dibahas nggak sih? Ada 7 fungsinya. Nah, oke ya. Yang pertama, mempunyai tugas melaksanakan analisis penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus melalui perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data. Ya, terus yang kedua, kegiatan penguasaan wilayah. Nah, penguasaan wilayah ini itu kan yang tadi kan kita sempat cerita nih, Waskon 1, 2 dan 3 gitu kan. Misalnya wilayah kota ini dia di situ wajib pajaknya siapa aja, servis yang dilayanin apa aja, yang berkembang di situ apaan, gitu. Dia harus menguasai wilayah tersebut sangat kompreh gitu. Dia kalau yang AR-nya bagus, dia akan datang ke lokasi itu dan dia tahu persis, oh ini toko ini ada di sini, toko ini ada di sini, dan dia punya bayangan, oh ini lapor pajaknya gimana, oh ini lapor pajaknya gitu, Ren. Itu penguasaan wilayah ya. Dan dia ya penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak bisa dimaklumi ya. Misalnya oh ini misalnya katakan di Holtekam. Di Holtekam potensinya apa, perumahan apa gitu. Dia udah harus punya di situ. Dan penguasaan informasi misalnya mungkin sampai tahu RT-nya siapa, ya kayak gitu. Gitu ya. Udah terus kayak Intel ya. Iya. Ya itu karena Indonesia atau warga negara kita itu tingkat kepatuhan pajaknya itu relatif rendah. Jadi mereka petugas pajak juga harus proaktif ngambil data, dan ini kan prinsip keadilan. Yang lapor pajak itu kan nggak semuanya, dan nggak lapor pajak semuanya ini kan jadi masalah. Artinya yang bayar pajak berkontribusi terhadap negara, yang tidak lapor SPT itu kan penumpang gelap. Free rider, ayo bahasa zaman harita gitu. Nah terus ya lanjut ya, itu tadi kan kita baru dapat nomor 2. Nah yang ketiga melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran dan tindak lanjut data perpajakan. Ngomongin data lagi nih, data. Nah si datanya ini mereka tuh kalau zaman dulu ada yang namanya mapping. Jadi si wajib pajak ini misalnya katakan PT Reni Maju Bersama Teman-teman misalnya gitu ya. Itu Reni ini harus diketahui gambaran kegiatan usahanya seperti apa, proses bisnisnya bagaimana, struktur organisasinya seperti apa, kayak gitu ya. Terus cara Reni mendapatkan penghasilan bagaimana, terus biaya langsungnya apa, vendornya siapa aja, bayarnya siapa aja, itu namanya mapping. Nah itu mereka udah punya Ren dari SPT. Dan mereka punya mapping tadi. Nah si mapping tadi itu harus diupdate terus karena keadaan perusahaan berubah-ubah. Iya betul. Gitu. Misalnya direkturnya hari ini siapa, minggu depan udah ganti, minggu depan ganti lagi. Misalnya. Aktanya banyak loh. Begitu. Jadi mereka harus update datanya. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan. Ya ini yang tadi jelas ya. Setor lapor ya. Gitu. Jadi kalau misalnya terlambat setor 9 ayat 2A, terlambat lapor pasal 7, dia bikin pembetulan 8 ayat 2A, dia harus update itu. Ada WP pembetulan, dia harus update gitu. Terus ada WP nggak lapor 2 tahun, dia harus melakukan apa gitu. Oh, ya. Bahkan itu ke semua WP yang menjadi tanggung jawab AR tersebut gitu ya, Pak ya? Nah, sepanjang kalau misalnya di Waskon 1 itu jalan karena wajib pajak kan terbatas. Oh, gitu. Ya. Jadi misalkan nih, mohon maaf Pak, ini nanyanya agak keluar dari konteks ini. Misalkan si AR ini WP-nya banyak nih, satu AR WP-nya banyak. Ada kemungkinan nggak sih ada yang diawasi, ada yang nggak diawasi? Iya, gitu? itu konsekuensi lah. Kan
Pertama, manusia punya keterbatasan, artinya dia nggak bisa ngawasin semuanya. Akhirnya dia prioritas nih, dia ambil yang mana aja yang gede gitu. Atau menimbulkan kata misalnya dia ada data yang menyebabkan dia harus diteliti ya kayak gitu. Logis aja lah. Nggak semua iya. Jadi tetap ada kemungkinan ya. Ada. Untuk WP yang AR tersebut nggak, mohon maaf mungkin kurang perhatian karena fokusnya ke WP yang mungkin lebih besar omsetnya atau bagaimana begitu kan ya. Jadi WP yang satu terlupakan, bukan terlupakan ya gimana gak ya? Gak keurus gitu. Gak keurus. Tapi saya kira mereka berupaya ya karena yang namanya tadi tuh ada istilahnya intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini memperbanyak jumlah wajib pajak yang masuk ke dalam sistem. Ini suaranya kalian masuk kah? Suaranya dorang masuk gak? Sedikit. Woi, Kam 2 masuk suaranya. Nanti diedit aja. Jadi di situ ya Ren ya. Iya Pak. Bahwa wajib si AR tadi berkewajiban untuk menyentuh sedapat mungkin wajib pajak yang ada di wilayahnya. Gitu. Jadi diusahakan untuk merata gitu ya. Demi keadilan. Untuk pengawasannya toh. Oke, lalu yang keempat Pak, kelima. Menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak. Ini imbauan, yes benar. Konseling saya nggak tahu ya. Konseling nggak tahu saya. Kalau imbauan, iya SP2DK ya. Itu himbauan loh. Iya, jadi ya SP2DK ini kan nanti ada SE05 tahun 2022 yang perlu dibaca juga, itu penting. Jadi dia baru banget kayaknya ya. Kan tentunya SPT-nya udah dia punya, data dari pihak klien dia punya. Kalau ada yang nggak cocok ya diimbau dong, gitu. Ya tindak lanjut ngapain? Mereka habis analisis nggak diapa-apain kan nggak bisa lah. Tetap harus dilakukan langkah terhadap ininya dia gitu. Itu tindak lanjut dari pengawasan tersebut gitu ya. Oke Pak, lanjut tugasnya yang keenam Pak. Yang keenam, melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data informasi namun tidak terbatas pada SPT, data pihak ketiga, data pengampunan. Ya ini data lagi ya. Apa ini? Tindak lanjut. Oh iya, misalnya SP2DK, SP2DK-nya diapain gitu kan? Kan ada sistemnya mereka, saya nggak tahu namanya apa tuh kalau zaman sekarang. Jadi SP2DK ini udah dikasihin belum ke wajib pajaknya, wajib pajak udah merespon apa belum, kalau nggak respon diapain gitu. Kalau misalnya nggak respon dia kan datang nih. Kalau di SE05 diajarin tuh. Jadi kalau dia nggak ngerespon didatengin, kalau misalnya dia memang nggak terpenuhi, misal katakan udah meninggal nih, ya dia harus diproses untuk bikin NPWP, penutupan NPWP dan seterusnya gitu ya. Atau ketika si wajib pajak tidak merespon sedangkan datanya benar, ya mau nggak mau dinaikin levelnya ke pemeriksaan atau ke penyidikan misalnya gitu. Oh, jadi kalau dikasih SP2DK tapi iya. Cuek gitu ya? Cuek, ini masalah. Jangan, kalau kita jadi wajib pajak itu baiknya responsif ya. Maksudnya ya kita bantulah petugas ya kan gitu ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum. Jadi kan AR itu salah satu unsur aja di KPP ya. Walaupun jumlahnya banyak ya. AR itu Allah 10, mungkin sekitar di antara 40 sampai 60 mungkin 70-an orang di situ. Di KPP. Iya, bisa banyak sekali. Kalau KPP-nya udah gede banget gitu, kayak KPP yang udah mungkin kantor pegawainya itu udah 200 orang, setengahnya tuh bisa jadi AR. Oh. Iya. Enggak lah, 40% AR, 40% pemeriksa. Iya. Banyak ya. Kalau di PMA itu setahu saya pemeriksanya tuh bisa 40 orang. Gitu. Kalau di sini paling pemeriksa 10, 12. 8 gitu. Sebagian kecil ya. Enggak terlalu banyak dan jumlahnya memang ya karena balik lagi nature-nya di sini itu penegakan hukum itu tidak kurang. Ini ya. Maksudnya enggak menjadi prioritas ini, saya nggak ngerti juga ya. Kebijakannya beginilah gitu. Sehingga jumlah AR-nya berapa, jumlah pemeriksanya berapa, itulah yang merepresentasi kinerja KPP di sini gitulah. Dianggap sesuai kebutuhan tuh begitu. Ada 7 ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Bapak tentang 7 tugas dari account representatif. Terus kalau misalkan nih Pak, saya ini nih dari 7 tugasnya ini ada yang saya mau nanyain tadi ke Bapak.
menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling. Ini masih berlaku kan ya PMK-nya ya? Melaksanakan konseling. Ini saya garis bawahi karena saya bertanya-tanya apa iya mereka melaksanakan konseling ini atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Ini kan gini ya, sebenarnya jadi sesuatu yang sifatnya alami ya. Kalau misalnya petugas nanya, petugas ngasih tahu ke wajib pajak, kamu ada kesalahan kayak gini, ya kan? Kita ngomongin konteksnya nih, ada kesalahan di sini. Si wajib pajak nanya balik dong. Yang benar gimana? Nah, itu pasti tuh. Dia harus dijawab lah. Dijawab. Dan sejauh ini kalau ada kliennya kita yang salah dan saya bisa nemuin akses AR-nya, ya saya tanya balik. Kami memperbaikinya gimana caranya? Ya iya dong. Jadi konseling ini yang dimaksud adalah mengarahkan untuk menyelesaikan seperti apa gitu ya? Dan memang kan di akun DJP online kita itu disebutin AR yang tadi Ren bilang. Saya pernah nyoba. Saya pernah nanya sama AR, tapi maksudnya ini mungkin beda-beda, kasusnya beda-beda. AR nyoba sendiri nih ya? AR-nya saya sendiri, saya nanya, saya mau ketemu sama AR-nya saya mau konsultasi. Iya, nggak dikasih cuy. Saya bilang, Bapak kalau mau nanya di penyuluh aja gimana sih, gitu loh. Lah kan lu nanya gue, masa gue nanya lu nggak boleh, gitu. Itu saya nggak tahu ya, mungkin kasuistis. Jadi ini kasusnya cuma dia doang. Gitu. Jadi nggak semua AR kayak gitu lah ya mungkin ya. Kalau AR-nya klien cenderungnya dijawab. Oh ya, alhamdulillah ya Pak ya. Gimana ya maksudnya? Kita kan mau belajar, mau tahu gimana caranya kalau dia nggak diajarin gitu. Ya, mereka menyusun konsep himbauan, mereka menghimbau nih, kita datang ke sana, nanya ke mereka, ya mereka harus jawab dong gitu kan ya, maunya kita kan gitu ya. Benar, nggak memang ada perubahan stigma itu tadi dari awalnya mereka melakukan pengawasan dan konsultasi. Sekarang mereka hanya pengawasan. Gitu. Karena konsultasi berpindah pembebanannya ke penyuluh. Tapi jumlah penyuluh kan terbatas. Kalau di KPP saya nggak tahu tuh jumlahnya mungkin 2 orang. Iya. Jadi kalau kan terus kalau kita mau katakan kita kalau ke helpdesk kebanyakan ke aplikasi ya. Iya. E-faktur, kita e-fin, mau bikin SPT itu kan lama gitu. Dan petugas wajib pajak kan banyak. Terus kalau misalnya wajib pajak dibiarkan liar belajar di luar, mesti salah kalau saya bilang mah. Itu. Tapi sebenarnya dengan adanya pengawasan saja, akhirnya wajib pajak mencari alternatif. Nanya ke siapa? Iya. Nah itu nguntungin konsultan pajak dong. Iya sih, nguntungin konsultan pajak. Cuman kadang kan jadi apa sih? Bapak nih pernah nggak nanganin klien terus ada masalah? Bapak nanya balik ke AR-nya, buntu, AR-nya tuh nggak ngejawab gitu. Gini, AR itu bukan penegakan hukum. Dia bahkan di undang-undangnya kita kan nggak akan ketemu tuh jabatan AR di undang-undang KUP itu nggak akan ketemu. Kita ketemunya pemeriksaan, penagihan, ada. Keberatan, banding ada. AR nggak ada, gitu. Artinya ini sifatnya adalah persuasi. Jadi mereka kecondongannya itu nyelesain secara lembut ya gitu ya. Di level awal, stage awal begini. Dan mereka bukan penegak ya. Gitu. Kalau atas tidak patuh lapor dan store memang ada. Tapi kan mereka nggak pernah nerbitin SKP, nggak ada. Oh. Nggak mungkin. Jadi SKP itu bukan dari AR bukan. nih. Dan mereka ini tadi di posisinya itu adalah tindak lanjut. Jadi dia udah bikinin imbauan. Terus direspon apa enggak? Kalau enggak direspon ya udah dibawa naik ke atas. Nah, petugas penegaknya itu di pemeriksaan atau di penyidikan. Kalau administratif di pemeriksaan pajak, kalau udah pidana ke bukti permulaan atau penyidikan. Oke, berarti yang Bapak bilang tadi AR ini hanya ada di tahap awal, berarti awal sekali ya Pak ya. Ketika mereka habis nerbitin imbauan si SP2DK ini. Terus nggak direspon sama wajib pajak, ya udah gampang aja langsung naikin pemeriksaan gitu ya. Dan Allah alam itu metode yang dipilih ya sampai sekarang pelembutan lah ya dari kan kesian juga Ren. Kebayang nggak sih kalau yang ketemu sama wajib pajak itu semuanya pemeriksa
gitu. Pemeriksa ketemu data harus dikenain kan begitu. Kalau misalnya di AR ini kan ketemu data dia beresin gitu, dan selanjutnya dikasih tahu gitu kan. Jadi tidak melakukan kesalahan yang berulang misalnya kayak gitu. Atau dia kasih tahu ada kesalahan tahun 2021, ada impactnya nggak tahun sebelumnya. Kalau petugas pemeriksa mau nggak mau harus ngetok gitu. Bukan harus ngetok sih, atas data tersebut yang harus diterbitin. Serba salah jadinya gitu. Kalau AR ini dia apa namanya ya, istilahnya kesempatan, masih ada kesempatan lah kita untuk memperbaiki. Oke, jadi bisa dibicarakan cara memperbaikinya seperti apa gitu ya. Benar. Jadi katakan kita udah masuk ke imbauan nih, atau bahasanya yang lebih kita kenal SP2DK. Nah, produknya kan macam-macam. Kalau setuju kita pembetulan, kalau setuju sebagian, pembetulannya sebagian, yang sisanya kita bantah. Dan kan gitu. Gitu. Dan artinya di sini kan artinya ada win-win solution nih. Iya. Ada win-win solution. Jadi ya kita mau benerin, sebagiannya kita bisa jawab. Gitu kan? Atau mau dibenerin semua serta-merta sesuai dengan data milik AR tersebut gitu ya. Artinya disetujui tadi kan, di yang poin pertama. Nah, yang ketiga, wajib si datanya jelas. Tapi wajib pajaknya nggak mau ngebenerin. Ya udah naik levelnya ke pemeriksaan. Gitu kan. Logis kan? Logis lah. Oke, makasih banyak nih Pak udah dikasih tahu tentang AR ini. Iya. Selama ini saya nggak tahu, saya mikirnya karena AR ini pikirannya saya ya awalnya itu karena setiap akun-akun DJP online-nya WP ini kan di situ ada dibubuhkan nama AR gitu. Pikirnya saya dia itu bertanggung jawab atas WP ini. Jadi misalkan kayak yang Bapak bilang tadi ada surat imbauan gitu, bisa nanya aja langsung kayak gitu-gitu. Iya, saya nggak tahu ya. Maksudnya ini orang per orang sih ya. Kalau saya sih condongnya mendingan kalau kayak kita konsultan pajak atau kita sebagai wajib pajak mendingan ngomongnya sama AR gitu. Jadi katakan kita baru bikin perusahaan nih. Nah, seketika kita punya NPWP langsung ada AR-nya. Iya dong. Ya kan? Langsung ada AR-nya. Iya. Kalau saran saya wajib pajak yang pengen belajar pajak, baiknya ya, langsung sepemandangan saya nih, itu ke AR. Tapi nggak tahu AR-nya mau ngelayanin apa enggak, kan gitu. Kalau misalnya katakan overload, nggak sempat juga. Kayak gitu. Yang saya bilang tadi mungkin WP-nya banyak kah gitu kan. Ya mau nggak mau dia cari jalan kan. Belajar sendiri nggak beres udah gitu. Belajar pajak sendiri nggak beres lah. Ya belajar tanpa guru ya nyasar ya. Pasti salah, pasti salah. Gitu. Iya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih tentang apa sih AR itu, tugasnya seperti apa. Lalu kenapa kita kok kalau konsultasi ke AR tuh nggak dijelasin dengan rinci gitu ya, karena tugasnya AR condongnya lebih ke pengawasan nih Pak ya, bukan ke menerima konsultasi dari wajib pajak tersebut gitu ya. Iya, kalau kita sih husnuzon dulu lah ya. Berprasangka baik bahwa memang bisa jadi overload. Terus ya mungkin juga dia juga nggak mau melampaui batas kan. Kalau misalnya batasannya dia pengawasan bukan konsultasi ya udah kan gitu. Walaupun waktu itu saya sempat ngomong sama pelayanan di bawah. Saya bilang, "Woi, ini kalau kau mau belajarnya sama siapa? Belajar aja di YouTube." Gimana sih? Keto. Atau kenapa kalian nggak bikin media? Itu ada penyuluh. Saya bilang, "Gua mau ngantri penyuluh dari pagi sampai jam 2 belum tentu dilayanin," gitu loh. Karena banyak kan juga ya yang datang ke penyuluhnya. Bener. Dan kadang kita datang ke kantor pajak kita nggak tahu mau nanya apa. Iya. Gitu. Kita semata-mata datang, kita mau belajar. Saya harus melakukan apa gitu kan? Ya nggak. Jadi pertanyaan aja kita nggak tahu kan. Misalnya kita sama, jadi curhat nih kita nih. Kita ke apa nih? Apa sih namanya? Yang di depan tuh namanya? Resepsionis. Dia tanya, "Bapak perlunya apa?" "Iya ya Pak, saya sebenarnya ngapain ya kesini gitu." Iya. Karena kan Steve Jobs bilang kan, yang kita nawarin produk itu, si pembeli itu nggak tahu dia butuh apa. Kita yang provide. Jadi si petugas itu yang memprovide. Harusnya ya. Dan menurut saya kan ada beberapa titik kritis nih yang menjadi programnya kita Ren. Major nih, menurut saya ini mendesak. Pembukuan. Gitu. DJP kan nggak ngajarin pembukuan. Kamu belajar sendiri akuntansi. Kalau itu sih saya rasa menurut saya ya Pak ya, menurut pandangannya saya ya. Untuk pembukuan itu harusnya dari perusahaan masing-masing itu kalau mau ini ya
mereka nyari jalan sendiri, gimana caranya saya harus belajar itu, karena orang pajak ngapain gue harus nyentuh ke situ ngapain gitu. Ngajarin mereka juga gitu kan, bukan kapasitasnya mereka begitu loh. Kalau setidaknya nih mereka nyebutin tentang pasal 28 lah. Jadi pasal 28 isinya apa, itu yang menurut saya cukup mendesak disampaikan kepada wajib pajak. Apa Pak isinya pasal 28? Pasal 28 kan tentang pembukuan, dan di situ disebutin syarat-syarat pembukuan, isi minimal dari pembukuannya seperti apa, kewajiban menyimpan pembukuannya, berkas-berkasnya itu berkas-berkasnya, catatan bukti ya gitu-gitu. Ya. Baik soft copy maupun hard copy-nya semua harus rapi gitu. Jadi kan? Menurut saya setidaknya dia nyimpan dokumen yang 10 tahun itu harus disampaikan. Jadi gitu. Harusnya yang didengungkan yang isi pasal 28 tadi. Iya kan? Dalam kasus Jayapura setidaknya itulah. Iya. Oke, kasus Jayapura lah ya. Kita kan nggak ngomongin, kalau di Indonesia mungkin di Jakarta udah nggak benar tuh ngomongin pembukuan diajarin. Cuman gitu. Kan yang kita temui di sini lah ya. Sangat banyak. Yang sering kita temui di sini. 90%. Nah itu, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun tuh seperti itu juga. Kalaupun dia bikin pembukuan nggak terpenuhi kaidah, nggak sesuai kaidah-kaidah akuntansinya di dalam gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, tadi Bapak udah jelaskan apa tugasnya AR, terus yang tadi terakhir Bapak bilang itu sekurang-kurangnya harusnya ada tentang pembukuan tadi Bapak ya. Cuman ada baiknya memang perusahaan-perusahaan tuh nyari jalan sendiri, gimana sih caranya pembukuan ini yang benar kayak gimana. Iya gitu. Karena tapi gimana ya, ya gimana kita memulai bisnis lah ya, kalau kita yang penting ada duit di laci buat belanja lagi kan sampai situ aja Ren. Iya, tapi kan masalahnya sikap yang kayak gitu benar di mana gitu. Buat pedagang kecil oke. Iya. Gitu. Toko kelontongan kecil boleh lah, tapi kalau udah mulai omsetnya udah mulai ratus, udah mulai M-an nggak masuk akal itu, udah nggak make sense gitu. kayak begitu. Harus ada pembukuannya, harus rinci juga. Bener kan di akuntansi ya, itu kan ada yang namanya SAK etap, ada SAK EMKM dan SAK yang apa namanya, yang standar itu kan, standar akuntansinya itu memang sulit ya untuk diterapkan. Kan di downgrade nih, bukan di downgrade ya, maksudnya dimudahkan ya. Turun ke SAK etap, ya entitas tanpa akuntansi publik ya, akuntabilitas publik bahasanya salah tuh. Terus diturunin lagi ada yang namanya SAK MKM, itu karena menyadari gradual kemampuan akuntansi masing-masing usaha kan gitu. Akuntan udah mencatat itu, petugas pajak juga bikin ya dengan yang namanya PP 23 per 17 tahun 2015 gitu kan, alasannya itu ya. Ada norma, ada penghitungan pajak, kayak gitu-gitulah ya, maksudnya disederhanain. Memang karena menyadari hal tersebut bahwa negara Indonesia itu terlalu luas layernya antara pengetahuan dari masing-masing usaha. Betul. Yang kayak Bapak sebutkan tadi PP 23 itu kayaknya yang paling umum dipakai di sini nih. Tapi kan itu ada batas waktunya juga tuh, jadi nggak bisa terus-terusan untuk dipakai gitu. Artinya ini kampanye yang perlu didengungkan dari sekarang. PT CV ya udahlah nggak usah ngomongin kayak gituan gitu. Dari awal udah harus punya pemikiran pembukuan. Itu kan jangka waktu di PP 23 itu tujuannya adalah mempersiapkan ke pembukuan, bukan dipergunakan selamanya. Bahasanya mah kalau film teasernya gitu kali ya. Setuju saya. Bahasanya memang teaser. Iya, kayak paling cocok. Awalnya tuh kayak gini, mengenalkan dulu nih kalau mereka punya kewajiban perpajakan. Betul. Nah ini juga memang harus menjadi pemahaman yang harus dipahamkan ya. Karena kan kita juga ketemu klien, kita ajarin untuk Bapak cukup selesai dengan 0,5%, nggak datang lagi tuh minggu depan tuh Ren. Dia bisa ngejalanin sendiri. Udah ngitung sendiri. Nanti ke depannya gimana? Nggak tahu. Kalang kabut dia. Iya. Kan nggak tahu batasan 4,8 miliar. Jadi iya. Pisau bermata dua. Jadi PP 23 ketika nggak disampaikan secara utuh jadinya masalah. Iya. Gitu. Kita udah pernah ngalamin tuh. Jadi Ibu Jum udah sempat survei apa segala macam, terus tahu PMK dia kena kriteria PP 23, udah aja nggak pernah balik gitu. Saya bilang kalau ada masalah jangan tanya ke kita dong gitu. Iya, kan males gitu loh. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak tentang banyak hal yang sudah dijelaskan pada siang hari ini. Minggu depan sama Bapak lagi atau mungkin? Di Ibu Jum ya? Oh, sama Ibu Jum. Nanti sama saya lagi ya.
Bukannya Ibu Nona ya? Oh, Ibu Nona. Kirain sama saya lagi, jadi 3 minggu berturut-turut ketemu saya. Kan besok jadi pemateri Reni. Ini saya yang MC. Jangan, saya takut Pak. Oke, begitu ya teman-teman. Nanti yang sempat Bapak sebutkan tadi e-faktur ya, itu bisa dilihat di YouTube-nya saya sama Ibu Jum yang di postnya minggu kemarin. Di situ ada penjelasan tuh e-faktur lah, begitulah intinya. Terus hari ini kalau teman-teman ada yang baru bergabung live-nya bisa rewatch di YouTube. Nanti kita akan post pada sore ini tentang account representatif dan tugas-tugasnya. Oke, segitu ya mungkin ya Pak ya pada siang hari ini ya. Thank you, Ren. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai perpajakan entah apapun itu bisalah di DM ke Instagramnya kami atau langsung inbox ke Facebooknya kami juga bisa. Nanti komen juga nggak apa-apa. Komen di live-nya kita juga boleh gitu. Nanti insya Allah saya akan tanyakan ke Bapak Agus Maulana ataupun ke Ibu Jumina. Oke, sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.